Halo semua, selamat datang di podcast kami Net Smart Gen Z, tempat di mana kita membahas tentang dunia digital. Jadi di sini saya tidak sendirian, ada rekan saya. Ya, menarik Bang Hafiz ya di sini. Kami dari mahasiswa pun sangat antusias juga dalam podcast ini ya. Dengan saya sendiri Muhammad Apiwapi dan sebagai mahasiswa di sini Bang. Ya, mungkin sangat menarik untuk dibahas pada podcast hari ini ya. Temanya apa Bang Hafiz? Kalau boleh tahu? Jadi buat tema kali ini kita membahas tentang literasi, yang dimana sekarang Gen Z itu banyak kemakan oleh hoax. Iya. Apalagi banyak beredar foto-foto atau video di media sosial tentang deepfake atau mulut bergerak, tapi itu bukan dia, AI yang bikinnya gitu. Ya, yang perlu kami ketahui di sini memang Gen Z sekarang emang manis di awal sih, dan pas akhirnya pahit gitu. Ya, kayak hubungan pada umumnya di Gen Z sekarang kan. Pada umumnya Gen Z terlalu manis di awal gitu. Pas waktu untuk mencerna literasi di ranah media digital itu sangat minim untuk dianalisis gitu, untuk diangkat sebagai bisa dikatakan di sini Gen Z lebih cenderung susah untuk bergerak atau menganalisis terlebih dahulu gitu, sebelum memvaliditas itu bahwa berita tersebut memang valid gitu. Nah di sini menarik nih, coba Bang Hafiz gimana pada umumnya tema ini bisa bergerak di ranah digital gitu. Jadi kenapa saya mengangkat tema ini? Mungkin juga berawal dari pengalaman ya. Mungkin Bang Wafri juga sering gitu ada pengalaman di media sosial, banyak di kolom-kolom komentar. Itu netizen itu agak kocak lah, bisa dibilang gitu ya. Iya. Kasarnya gini, mereka itu tahu mengenai semua tentang media, baik itu filter, editing maupun hal-hal lain. Tapi kalau soal hoax, mereka itu sering kemakan hoax, bahkan di media sosial, ada di kolom komentar. Mereka hanya berbicara, lah itu beneran, kok gitu, kok dia gitu. Iya. Jadi saya sebagai penonton gitu di media sosial agak sedikit berpikir, apakah literasi mereka itu benar-benar segitu saja gitu. Padahal mereka hidup berkembang di tengah-tengah dunia informasi yang menyebar dengan cepat. Jadi mereka seperti tidak memiliki pengetahuan gitu mengenai literasi media. Jadi makanya saya mengangkat tema ini. Ya, emang seharusnya dengan perkembangan transformasi digital yang bisa dikatakan 5.0 ya, 5.0 sekarang udah merancang dalam bentuk AI ya sekarang ya Bang Hafiz ya. Di sini memang ini salah satu tantangan juga bagi Gen Z sekarang dalam mengetahui atau menganalisa dari sebuah blog di media sosial itu memang susah sebagai Gen Z sekarang untuk menganalisa lebih dalam gitu di sini. Nah, kalau di mahasiswa sendiri ya dengan perkembangan transformasi digital yang begitu pesat ya, mahasiswa pun kayaknya untuk literasi digital dari mahasiswa sangat-sangat bisa dikatakan menipis dalam hal analisa di situ. Nah, di sini hanya copy paste ya istilahnya gitu. Iya. Nah, jadi konteks mahasiswa sekarang memang mencari data di media sosial, mencari data di sumber online pada umumnya gitu. Dan mereka tidak mengetahui dan menganalisa lebih dalam gitu, apakah data-data tersebut memang valid atau enggak gitu di sini. Benar. Bahkan di kampus juga sering saya lihat bahwa mahasiswa itu ada yang ketergantungan sama AI. Bahkan kalau buat AI itu sendiri, itu kan juga buatan manusia. Jadi kita khususnya sebagai manusia
itu harus memverifikasi terlebih dahulu apa yang ada di AI itu. Ya. Dan ada data yang saya dapat di sini itu dari Jackpad tahun 2023. Katanya 64% Gen Z itu lebih percaya konten video tanpa teks karena itu dianggap real gitu. Jadi videonya itu dibikin oleh AI, real sekali. Jadi mereka lebih percaya hal itu daripada harus literasi mengangkat atau mencari hal melalui riset. Itu kan terbukti, kalau dari riset kan terbukti kebenarannya. Tapi mereka lebih gampang percaya soal AI ini. Iya benar Bang Bis. Memang data dari riset akademika akademis yang pernah terjun di penelitian bahwasanya pada umumnya menyatakan di situ memang 83% mahasiswa yang ada di Indonesia enggan untuk membaca jurnal sekarang. Konteksnya kan kalau seandainya tingkat literasi mahasiswa meningkat dalam hal membaca ya di sini, tentu untuk memvalidasi sebuah data itu tentu bisa dikatakan valid gitu, karena udah mendapatkan referensi dari jurnal gitu kan. Iya betul. Sekarang itu tantangan yang harus dihadapi oleh Gen Z sekarang itu, Gen Z harus keluar dari zona nyaman ya. Iya gitu. benar sekali. Dan dengan transformasi digital yang pesat sekarang kan, AI udah merajalela juga sekarang. Tentu kita sebagai mahasiswa harus berpikir lebih jernih lagi gitu. Harus bisa memanfaatkan AI dengan sebaiknya gitu. Betul. Seharusnya AI ini enggak sebagai apa ya? Bisa dikatakan AI ini sebagai penolong sih. Penolong dalam istilah kata mempermudah kita dalam segala akses gitu di sini. Nah, dan ya dalam konteks mahasiswa sendiri pun sampai saat ini ya, yang data yang pernah saya baca ya di beberapa jurnal memang belum mencapai lebih dari 60% mahasiswa yang rutinitasnya bisa menganalisa sebuah fakta data tersebut, apakah itu valid atau enggak ya gitu. Nah, ini ada yang menarik lagi. Tadi kita bicara soal data. Nah, di sini juga ada data menurut Mavindo tahun 2023 lebih dari 50% itu hoax disebarkan oleh anak-anak usia muda, khususnya seperti kita ini. Mungkin kebanyakan ya kalau kita pikir yang menyebarkan hoax itu, yang sering kemakan hoax itu adalah generasi milenial. Contoh sederhananya mungkin kita juga sering ketemu di Facebook. Banyak ibu-ibu yang menyebarkan video-video hoax. Video itu dari AI, tapi karena generasi milenial dia agak gaptek terhadap teknologi sekarang. Jadi mereka sering menyebarkan video-video hoax. Padahal kalau kita pikir, kalau menurut data ini kan yang sering tuh anak usia muda, orang-orang muda. Namun pada pemikiran kita pada umumnya yang menyebarkan itu adalah orang-orang dari generasi milenial. Bahkan saya juga pernah melihat pada saat pemilu zaman-zaman ya lagi pemilu kemarin, tahun kemarin. Iya. Itu ada sebuah video tentang jual spray. Iya, yang di dalamnya itu suara Bapak Prabowo. Iya, banyak. Kalau saya menang, saya akan membagikan spray ini secara gratis katanya. Itu orang-orang yang menyebarkan itu juga saya agak berpikir, apakah mereka mudah percaya soal ini gitu? Ya memang dalam konteks itu ya, Bang Hafiz, di sini memang persuasi politik ya, di tengah persuasi politik yang dihadapi masyarakat maupun pada konteks umumnya anak muda ya sekarang, itu mudah kemakan kayak persuasi politik gitu dari elit-elit pemerintah yang mau terjun ke dunia politik gitu di sini. Nah, di sini memang menarik juga untuk dianalisis bahwasanya pada umumnya kita mengetahui bahwa negara kita demokrasi ya,
Dan mau nggak mau ya kita sebagai anak muda nih, Gen Z ya sekarang, yang dimana tengah konteks sekarang malasnya mahasiswa untuk membaca atau lebih dalam lagi gitu, bagaimana mengetahui konteks politik sekarang gitu. Nah, itu gunanya literasi ya di sini. Betul. Kenapa literasi di sini itu untuk bisa mengetahui lebih jauh gitu, bagaimana sebuah kekuatan dari politik tersebut gitu. Nah, dari kita membaca tingkat literasi kita udah meningkat kan. Kalau seandainya literasi kita udah mencapai 70%, rata-rata dari mahasiswa Indonesia sekarang, kalau seandainya ya, mungkin untuk problematika politik sekarang mungkin minim terjadi gitu. Jadi sekarang memang negara kita memang isu di tengah politik ini memang dibutuhkan sosok anak muda ya, yang akademis dalam hal persuasi politik tadi gitu. Betul. Nah, di sini memang menurut saya Bang Hafiz ya, di sini memang dibutuhkan literasi digital, literasi media kah gitu. Lebih sering membaca aja untuk konteks untuk konteks mengetahui lebih dalam lagi bagaimana dunia luar bisa mempengaruhi kita gitu. Jangan sampai ya apa-apa yang ada di media sosial itu mempengaruhi kehidupan realita kita. Nah, kita tadi kan sudah membahas mengenai problematika yang sudah ada di media online, khususnya Gen Z pada saat ini. Nah, menurut Abang Wafri nih, apa solusi terbaik buat generasi Gen Z, apalagi sekarang Gen Alpha kan? Gen Alpha mungkin lebih menguasai lagi mengenai literasi digital soal hal-hal yang itu. Menurut Abang Wafri, apa sih solusi terbaik agar Gen Z tidak mudah termakan hoax lagi? Ya, lagi dan lagi memang solusi terbaik ya yang dipertanyakan Bang Hafiz tadi, memang Gen Z aja udah minim dalam konteks literasinya, apalagi Gen Alpha ya, yang sekarang memang tingkat kualitas dalam media sosial memang tidak diragukan lagi gitu, memang kualitasnya di atas rata-rata Gen Z gitu untuk mengelola media sosial. Nah, tentu untuk sebuah konteks untuk bisa mengetahui hoax atau tidaknya sebuah argumen yang diujarkan oleh seorang misalkan kan. Dan di sini memang solusinya hanya meningkatkan literasi yang dominan ya sini. Ya, tentu memang balik lagi tadi yang telah kita bahas, bahwasanya memang tingkat literasi anak muda di Indonesia sangat minim gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan, pernah saya baca di beberapa artikel juga dari kolom jurnal yang udah terindeks juga ya Bang Hafiz di sini, bahwasanya memang kalau dibandingkan dengan negara tetangga sebelah, memang berbanding berapa persen, 72% gitu. Wah, cukup banyak ya? Ya, kita hanya 30-an lah, 30% lebih yang memang minim literasi media kah, literasi digital kah gitu. Dan di sini perlu kita ajak bahwasanya anak muda salah satu penggerak masa depan ya, untuk generasi emas ya kata Bapak Presiden ya, betul, yang akan dikembangkan nanti. Nah, di sini memang poin pertama yaitu Bang Hafiz, perlu ditingkatkan literasi dalam hal membaca, dalam hal analisa. Kalau seandainya konteks anak muda sekarang ya, seandainya literasinya udah membaik ya, udah persentasenya udah meningkat, tentu dalam hal penanganan problematika yang ada di Indonesia ini mungkin bisa dikatakan di sini bisa
dipertengahkan oleh anak muda sekarang gitu. Nah, yang menarik itu tentu anak muda yang bisa menguasai dan meriset sebuah problematika yang ada di tengah politik sekarang gitu, apalagi di tengah banyaknya hoax di media sosial gitu. Yeah. Yang pertama itu literasi media, literasi digital kah? Ya mungkin itu solusinya Bang Hafiz. Betul sekali yang disampaikan oleh Bang Wafri tadi. Namun selain dari yang Abang Wafri bilang tadi, saya juga sedikit berpendapat nih. Mungkin kalau soal literasi itu juga membutuhkan kesadaran dari diri Gen Z itu sendiri. Iya benar-benar. Jadi kalau Gen Z itu sudah memahami atau mereka sudah memiliki keinginan untuk memperbaiki literasinya sendiri, otomatis literasi itu nantinya akan berkembang sendiri. Gitu. Iya. Dan juga kalau menurut saya ini perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah nggak sih? Benar. Soalnya yang kebanyakan mereka yang makan video hoax itu rata-rata mereka yang belum memiliki pengetahuan terhadap itu. Memang di sekolah tidak diajarkan mengenai literasi ini. Jadi menurut saya itu peran pemerintah juga penting nih. Ya benar Bang Hafiz. Yang saya lihat sekarang menurut saya pribadi ya memang perlu diterapkan, harus ada sih kayak mata pelajaran ya bagi siswa, bukan untuk mahasiswa ya. Kita harus menerapkan dari akarnya dulu Bang Hafiz ya sini. Nah, dari akar kalau seandainya dari akar kita memikirkan dari pertumbuhannya, maka tentu dengan kematangannya kita mendapatkan hasil yang terbaik gitu, ya kan? Sekali. Di sini memang literasi mata kuliah literasi itu sering diterapkan di universitas ya. Tapi untuk di mata pelajaran untuk siswa tingkat SLTA belum diterapkan Bang Hafiz. Dan di sini memang sepertinya harus diterapkan ya literasi di situ, apalagi dari Gen Z, Gen Alpha nanti kita nggak tahu lagi seperti apa gennya nanti ya. Ya. Jadi tentu di sini memang harus direvisi kembali mungkin dari akarnya itu sendiri ya. Iya benar di situ. Mungkin itu Bang Hafiz yang bisa saya analisa gitu. Mungkin permasalahannya di situ. Jangan lulus SMA masuk universitas jadi mahasiswa baru belajar literasi media, itu salah gitu. Makanya masih bingung menentukan hoax atau enggaknya sebuah berita tersebut, ya kan? Makanya perlu ditanam dari tingkat SLTA bahwa pentingnya literasi itu berguna untuk bangsa kita gitu. Cukup menarik pembahasan kita pada hari ini ya. Apalagi soal masalah Gen Z ini nggak ada habisnya gitu. Iya Bang Hafiz, susah juga. Sepertinya karena keterbatasan waktu ya, pembahasan kita mungkin cukup sampai di sini ya podcastnya. Mungkin untuk pertemuan podcast berikutnya mungkin kita akan membahas mengenai materi yang lebih menarik lagi dan tentunya tidak keluar dari permasalahan Gen Z. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada yang bisa untuk menambahkan saran nantinya silahkan di kolom komentar saja, kita akan diskusi di sana. Mungkin sekian, terima kasih dari kami. Dan ya dari saya pribadi banyak terima kasih juga nih sama Bang Hafiz gitu telah mengundang di podcast beliau gitu, karena di sini memang materinya sangat menarik ya, apalagi pembahasan Gen Z ya, nggak ada habis-habisnya gitu ya. Mungkin next time bisa diundang lagi gitu Bang Hafiz, insyaallah dengan materi yang berbeda ya, oke juga gitu. Baik. Ya terima kasih. Mungkin kawan-kawan bisa di komen di kolom komentar ya Bang Hafiz. Nama YouTube-nya apa Bang Hafiz? Untuk nama YouTube-nya bisa di searching aja Smart Gen Z. Ntar kita bikin namanya. Ya, Oke.
Ya, segitu mungkin cukup Ya, Bang cukup. Riz. Sekian ya, terima kasih.